Mas, Tangi, bangun mas. Begitu Baim membuka mata, kepalanya masih pening, pandangannya kabur. Tapi begitu fokus, jantungnya kayak mau copot sob. Bukan teras joglo mewah yang dia lihat, bukan lampu kuning estetik. Yang ada di depan mata Baim adalah tumpukan tanah dan nisan-nisan kuburan yang berjejer bisu di bawah sinar matahari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat CBF, cerita Bang Fawa. Balik lagi bersama saya Bang Fawa di channel kesayangan Anda semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungannya. Hari ini saya mau cerita tentang sebuah kejadian yang dialami seorang pemuda bernama Baim di waktu itu tahun 2005. Cerita ini bukan cuma soal cerita horor sobat, tapi soal bagaimana paniknya kita kalau dihadapkan sama kehilangan yang tiba-tiba. Kalian pernah gak sih, lagi asik kerja, tiba-tiba mendapatkan SMS? Ingat ya, tahun 2005 itu adalah kejayaan SMS. SMS isinya adalah kabar duka. Dan kabar duka itu yang telah merenggut orang kesayangan kita. Rasanya itu seperti jantung kita pindah ke lambung. Beneran sob, nyesek sekali. Jadi si Baim ini sekitar umur 22 tahun. Asalnya Mojokerto. Dia lagi enak-enaknya cari cuan atau bekerja mencari rezeki di siang bolong. Kerja proyek lah kira-kira. Tiba-tiba HP-nya itu berbunyi. Dan di situ ada kabar duka datang dari budenya. Budenya tinggal di salah satu kabupaten penghasil minyak di Jawa Timur, alias Bojonegoro. Jauh itu sob, sekitar 3 jam lah perjalanan dari tempat Baim kerja. Beruntungnya, Baim kerja di tempat kerabat sendiri. Jadi pas dia minta izin untuk takziah, ya langsung dikasih sama juragannya. Tapi disinilah kepanikan itu dimulai. Orang kalau lagi panik, itu logikanya suka agak-agak geser dikit sob. Keluarganya yang lain sudah berangkat duluan, memakai 2 mobil. Nah, Baim ini disuruh menyusul sendirian naik motor. Bayangkan, Baim saking bingungnya. Dia mondar-mandir di tempat kerja, kayak setrikaan rusak. Dia bingung mau bawa apa. Jujur ya sob, saya kalau ada di posisi Baim, mungkin juga bakal seperti itu. Bingung mau bawa baju ganti, atau hanya bawa perasaan yang lagi hancur. Dilihatin sama teman kerja yang lain, Baim makin salah tingkah. Akhirnya, dia cuma nyambar helm sama jaketnya saja. Mungkin di pikirannya, yang penting aku sampai dulu lah. Urusan lapar atau mandi, itu masalah masa depan. Begitu mungkin yang ada di pikirannya. Singkat cerita, Baim langsung menggeber motornya. Pikirannya cuma satu sob. Dia mau melihat wajah bude kesayangannya untuk terakhir kali. Dia lewat jalur Jombang, Babat, dan otomatis harus melewati Gunung Giri. Kalian yang orang Jawa Timur pasti tahu di mana Gunung Giri itu berada. Itu tuh, gunung kapur yang seolah dibelah sama jalan raya. Jalurnya legendaris banget. Agak-agak sunyi, tapi menantang. Normalnya perjalanan itu sekitar 3 jam. Tapi karena Baim sudah merasa kayak pembalap MotoGP yang lagi dikejar-kejar takdir, dia sampai dalam waktu 2 jam lebih sedikit. Gila gak tuh? Cepet banget sob. Tapi kalian harus tahu, perjalanan cepat itu seringkali menyimpan cerita yang tidak terduga. Singkat cerita, begitu Baim sampai di rumah duka, Baim ini sudah nggak kepikiran lagi memarkirkan motornya dengan rapi. Dia menaruh motor asal-asalan, langsung lari ke rumah duka, rumah jenazah budenya. Pas dia naruh helm, ternyata keranda jenazah budenya sudah mulai dikeluarkan dari rumah. Sudah disolati, sudah dimandikan, tinggal berangkat saja. Baim langsung gercep sob. Dia bergabung sama pelayat lainnya.
Bahkan sempat ikut gantian memanggul keranda budinya itu menuju peristirahatan terakhir. Di sini kita bisa lihat ya, gimana Baim ini memang sangat sayang sekali sama budinya, sama almarhumah. Singkat cerita, prosesi pemakaman selesai. Baim balik ke rumah duka, kumpul bersama keluarga besar, sampai acara tahlilan habis maghrib. Nah, ini nih dilemanya anak muda yang sudah bekerja. Orang tuanya dan saudara yang lain mutusin untuk menginap di rumah budinya. Tapi Baim, besoknya dia harus masuk kerja, sob. Namanya juga cari cuan. Izin pun ada batasnya, iya kan? Jujur ya, saya tuh paling gak srek kalau harus membiarkan orang pulang sendirian, tengah malam lagi. Apalagi jarak jauh. Tapi ya gimana lah, tuntutan profesionalitas. Baim akhirnya pamit sekitar jam 11 malam. Dan kalian tahu kan, jam 11 malam itu adalah gerbong antara dunia kita dan dunia gaib. Biasanya mulai agak-agak longgar sedikit. Baim mulai memacu motornya. Begitu masuk di kawasan Babat ke arah selatan, suasananya langsung berubah drastis. Penerangan minim, jalanan gelap gulita, dan dinginnya malam itu membuat Baim rasanya kayak menusuk sampai ke tulang. Kanan kiri cuma ada hamparan sawah dan hutan yang hitam pekat. Satu-satunya sumber cahaya cuma dari lampu kuning motornya yang redup. Sesekali memang ada mobil yang nyalip dengan kencang. Ya mungkin kasih bantuan cahaya sebentar. Tapi habis itu Baim sendirian lagi di tengah kesunyian jalan raya. Sekitar jam setengah 1 dini hari, motor Baim mulai memasuki di area Desa Girik, lokasi di mana berdiri sebuah gunung legendaris. Banyak orang salah kaprah dengan menyebutnya Gunung Pegat atau Gunung Perceraian. Padahal nama aslinya adalah Gunung Giri. Tapi memang yang paling terkenal adalah Gunung Pegat. Disinilah sob, suasana yang tadi cuma dingin mulai berubah jadi berat. Bayangin, kalian naik motor sendirian. Di depan kalian ada jalan yang membelah Gunung Kapur. Sunyi pasti sob. Cuma suara mesin motor kalian sendiri yang terdengar. Baim sih tahu kalau melewati Gunung Girik di jam-jam keramat itu butuh lebih dari sekedar keberanian. Ada sesuatu yang mungkin sudah menunggu dia di balik kegelapan tebing kapur itu. Dan perlu sobat tahu, Gunung Girik ini lokasinya ada di Desa Girik, Lamongan. Kalian yang orang sana pasti tahu, area ini memang pusat tambang batu kapur putih atau batu kumbung. Nah, bayangkan, di tengah hamparan tebing kapur yang putih pucat itu, Baim melintas sendirian. Malam itu dingin banget sob. Walaupun Baim sudah pakai jaket tebal, dia tetap harus nurunin kecepatan motornya pas mulai masuk jalan tanjakan. Dan disinilah, di bawah sorotan lampu motor kuningnya yang redup, mata Baim menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana jam setengah 1 malam. Tepat di pertigaan bahu jalan sebelah kanan, ada sosok wanita. Dia berdiri sendirian sob. Wanita ini memakai baju putih. Dan yang unik, dia memakai selendang kuning yang ditekuk 2. Disampirkan di leher sampai menjuntai ke punggung. Ya mirip gaya-gaya wanita-wanita India gitu sih. Tangan kanannya terus melambai ke arah Baim. Baim sempat celingukan. Nengok kanan, nengok kiri. Ini beneran dia manggil saya? Pikir Baim waktu itu. Jalanan yang lebar itu sepi banget sob. Tidak ada kendaraan lain. Cuma ada Baim, motornya, dan wanita misterius itu. Namanya juga Baim lagi suasana berduka sob. Pikirannya mungkin lagi kosong. Atau fokusnya cuma pingin sampai di rumah. Makanya dia tidak kepikiran aneh-aneh. Padahal ya, kalau dipikir pakai logika akal sehat, ngapain wanita secantik itu berdiri di pertigaan Gunung Kapur jam 1 pagi sendirian lagi? Mau nyari batu kumbung buat pondasi rumah? Hah, mana mungkin, ya nggak sob? Baim perlahan menurunkan gasnya. Jarum speedometernya turun pelan. Dia mutusin untuk berhenti
karena merasa wanita ini penduduk sekitar yang butuh pertolongan. Dan begitu jarak mereka makin dekat, Baim sempat terpesona, sob. Cahaya lampu motornya yang redup itu kena wajah si wanita. Dan jujur, dia memang cantik banget, sob. Tapi ada satu hal yang bikin merinding. Bau ketela atau pohung gosong. Kalian tahu kan, di dunia supranatural, bau-bauan tertentu itu sering jadi karcis bagi mereka yang tak kasat mata. Tapi Baim, dia tetap membelokkan motornya ke kanan dan berhenti tepat di depan wanita itu. Wanita itu langsung menurunkan tangannya. Dia tidak ragu, sob. Dia langsung mendekat ke arah Baim. Suaranya agak keras, sambil sedikit mencondongkan badan ke arah Baim. Dia pun bilang, "Mas, nunut. Mas, ikut." Begitulah kata wanita itu. Baim yang dasarnya memang sopan, langsung membuka kaca helmnya dan nanya balik. "Oh, iya mbak, badhe tepundi?" "Oh iya mbak, mau kemana?" kata Baim menjawab wanita itu. Si wanita ini menjawab, kalau dia cuma mau turun di depan sana. Tepatnya di turunan setelah gunung. Baim tanpa pikir panjang langsung mempersilahkan wanita itu naik. Jujur ya sob, saya salut sama positif thinkingnya si Baim. Tapi kalian tahu nggak, pas wanita itu naik ke jok belakang, bau ketela gosong atau bau pohung gosong yang tadi cuma samar-samar, sekarang malah makin menyengat, sob. Ibaratnya baunya itu nempel tepat di belakang tengkuknya Baim. Kemudian motor Baim pun merayap naik di tanjakan Gunung Giring. Dia pakai Persneleng 2, pelan-pelan membelah kesunyian Gunung Kapur yang gelap dan jujur saja menakutkan. Bayangin, sob, di tengah hutan dan tebing kapur, Baim cuma diam, konsentrasi. Sementara di belakangnya ada penumpang yang kita sendiri tak tahu itu siapa, manusia atau bukan. Begitu sampai di turunan setelah gunung, tepat di sebelah warung anyaman bambu, wanita itu minta turun. Pas sudah turun, dia sempat menawarkan kepada Baim, "Oh, mampir rumiyin mas, mampir dulu mas," kata si wanita itu. Baim menolak dengan halus, karena memang sudah sangat larut. "Maaf ya mbak, saya terburu-buru, besok sudah harus ke tempat kerja, permisi," kata si Baim. Lalu dia melanjutkan perjalanan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Singkat cerita, Baim pun sampai rumah dan besoknya dia kerja seperti biasa. Kemudian seminggu sudah berlalu sampai tibalah acara 7 harian budinya. Dan seperti biasa, Baim ini memang anak motor banget, sob. Dia tetap memilih naik motor sendiri daripada ikut mobil keluarga. Acara 7 hari tahlilan selesai. Dan lagi dan lagi, Baim pulang sekitar jam 11 malam. Karena dia harus besoknya itu bekerja. Lewat jalur yang sama, sob. Rute yang sama. Dan jam yang hampir sama dengan kejadian 6 hari yang lalu. Dia kembali memasuki kawasan Gunung Giring. Sobat CBF, kalian tahu nggak, kalau kita sudah pernah bersinggungan sekali, di pertemuan kedua ini, mungkin sesuatu yang lebih besar bakal terjadi. Baim mungkin merasa perjalanan yang kali ini biasa saja. Tapi dia tidak sadar, Gunung Giring punya sesuatu atau cara sendiri untuk menyapa para pengelana malam. Jam menunjukkan setengah 1 malam. Dan Baim kembali memasuki tanjakan Gunung Giring. Persis seperti 6 hari yang lalu. Sepi, gelap, dan cuma ada cahaya lampu kuning motornya yang redup. Dan tebak apa, sob? Sosok itu ada lagi. Wanita cantik berbaju putih dengan selendang yang melingkar di lehernya, melambaikan tangan di pertigaan yang sama. Baim karena merasa sudah kenal dan pernah kasih tumpangan, dia tidak pakai ragu lagi. Dia langsung berhenti tepat di samping wanita itu. Baim sempat memastikan dulu lewat kaca helmnya. "Oh, benar gak sih?
ini mbak-mbak yang kemarin, katanya meyakinkan. Dia membuka kaca helmnya dan nanya langsung, "Loh, Mbak, sampean yang bareng saya kemarin malam itu kan?" Si wanita itu cuma mengiyakan dengan tenang. Akhirnya wanita itu naik. Dan disinilah Baim merasa mulai akrab sob. Dia pengen kenalan. Di tengah terpaan angin malam yang dingin, Baim teriak pelan-pelan dengan tanya namanya. "Oh, ngomong-ngomong, Mbak siapa sih namanya?" kata Baim. Wanita itu menjawab, "Nama saya Sari, Mas," kata wanita itu. Sari pun nanya balik kepada Baim. Di situ Baim merasa bahagia. Mungkin karena perjalanannya yang sepi, jadi ada teman ngobrol. Wah, sudah mulai nekat ini sob. Hati-hati loh sob, di dunia horor atau mitos jalanan. Kalau kalian sudah mulai tukar nama sama penduduk sana, artinya kalian sudah terikat, atau setidaknya sudah masuk radar mereka lebih dalam. Baim merasa bahagia, tapi dia tidak sadar kalau suasana di sekitarnya sudah mulai berubah drastis. Tiba-tiba, pas motor Baim sampai di tengah-tengah belahan gunung kiri, matanya terbelalak sob. Dia ngeri mendadak. Kenapa? Karena jalan raya yang selama ini dia tahu cuma jalan satu arah, tiba-tiba bercabang jadi dua, dan sama besarnya. Dan Baim paham betul, di situ tidak ada jalan yang bercabang. Tapi malam ini tiba-tiba bercabang. Baim ini bingung, panik juga pastinya. Seumur-umur lewat situ, tidak ada sejarahnya jalan itu punya cabang. Untungnya, atau malah sialnya ya, dia punya Mbak Sari di belakang. Baim langsung nanya, "Mbak, jalannya kok ada dua ya? Yang benar ke arah mana?" tanya Baim. Dengan suara yang sangat tenang dan meyakinkan, Sari pun menjawab, "Ambil yang kanan saja, Mas," kata Sari. "Kalian tahu kan, aturan main di tempat angker. Jangan pernah asal ikut penduduk dari orang asing yang baru kalian temui di jalan. Apalagi di tengah gunung malam-malam." Jujur ya, pas di bagian ini, saya antara pingin ketawa tapi juga merinding sob. Baim ini benar-benar menurut saja pas disuruh ambil jalan kanan. Dia mulai tanya-tanya lebih dalam, layaknya cowok yang lagi pengen tahu lebih jauh soal teman barunya. Sari bilang dia habis dari rumah bapaknya yang lagi sakit. Alasannya masuk akal banget sob. Katanya orang rumah lagi kerja jauh semua, jadi dia terpaksa jalan sendirian. Baim yang dasarnya adalah orang baik, langsung percaya begitu saja. Pakai logika ya. Padahal di jam 12:30 malam, logika akal sehat itu seringkali sudah tertidur pulas. Kemudian sampailah mereka di titik turun yang sama. Baim sempat melihat rumah Sari dari kejauhan. Sebuah rumah joglo klasik yang sangat bagus, berpagar dengan lampu remang kekuningan yang estetik. Kelihatannya mewah sob. Sari sempat menawarin Baim untuk mampir lagi, tapi Baim tetap pada pendiriannya. "Maaf Mbak, besok lagi kerja," kata si Baim. Singkat cerita, waktu berlalu sampai acara 40 harinya budinya. Baim yang baru saja melewati minggu-minggu lembur proyek yang melelahkan, nekat berangkat lagi naik motor untuk acara 40 harian budinya. Tubuhnya capek, matanya ngantuk. Dan malam itu, langit mulai menangis. Gerimis turun menyelimuti jalanan babat yang gelap. Dan kalian perhatikan kah? Baim ini sudah kayak punya jadwal kencan gaib. Tiap ada acara kematian budinya, dia pasti ketemu Sari. Dan benar saja, pas pulang dari rumah almarhumah budenya, lagi dan lagi, si Baim ini bertemu kembali. Nah, di pertemuan yang ketiga ini, Baim sudah mulai berani bercanda. Pas Sari nanya kenapa bisa pas ketemu lagi, Baim hanya bisa jawab, "Jodoh paling Mbak," kata si Baim. Aduh Baim,
kamu itu bercanda soal jodoh sama sosok yang muncul tiap jam 1 malam di tebing kapur. Pas kamu lagi capek-capeknya. Itu namanya mancing di air keruh, Sob. Baim tidak sadar kalau di balik keremahannya Sari dan indahnya rumah joglo yang dia lihat kemarin, ada sesuatu yang mungkin sedang menunggu momentum untuk menariknya lebih jauh dari dunia nyata. Suasana hujan gerimis dan rasa kantuk yang luar biasa agaknya menang melawan logika akal sehatnya. Begitu Baim ditawari mampir, Baim langsung setuju. Dia membelokkan motornya di sebuah gang di selatan warung bambu itu. Anehnya, Sob, Baim merasa jalannya itu bagus dan luas. Begitu sampai di depan rumah Sari, Baim dibuat melongo. Rumahnya mewah banget, Sob. Pagar temboknya kokoh, gerbang kayunya terlihat mahal, dan di dalamnya ada bangunan joglo klasik yang megah. Taman di halaman rumahnya pun penuh bunga warna-warni yang kelihatan cantik banget di bawah lampu kuning redup. Baim dipersilahkan duduk di teras joglo itu. Ada kursi kayu plastik dan sebuah amben atau kursi panjang dari bambu di sisi kanan. Karena sudah tidak kuat lagi menahan kantuk, Baim minta izin untuk merebahkan diri. Sari sebenarnya menawarkan kepada Baim untuk tidur di kamar rumahnya saja. Tapi Baim yang biarpun lagi blank selutup-selutup tetap punya tata krama, Sob. Dia memilih tidur di amben luar saja. Satu sisi, saya bangga sama sopan santunnya si Baim. Tapi di sisi lain, bayangin, kalian tidur di amben bambu, di rumah asing yang muncul di tengah gunung kapur, jam 1 malam. Baim, kamu itu lagi bertamu ke rumah manusia atau sedang diundang masuk ke alam kubur sih? Sari yang terlihat sangat baik hati ini kemudian menawari Baim kopi untuk penghangat badan. Baim sempat menolak, tapi Sari memaksa sebagai tanda terima kasih karena sudah sering diantar pulang. Akhirnya Sari masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Sari keluar membawa secangkir kopi panas yang asapnya itu masih ngebul-ngebul. Dia menaruhnya di meja kecil, tepat di samping amben tempat Baim rebahan. "Mas, diunjuk rumiyin. Mas, diminum dulu," kata Sari dengan lembut. Baim pun bangun dan menyeruput kopi itu. Nah, Sobat CBF, disinilah biasanya titik baliknya. Ada yang bilang, kalau kalian sudah memakan atau meminum sesuatu pemberian mereka di dunianya, maka kalian akan sulit untuk kembali. Disinilah klimaknya, Sob. Baim yang sudah nggak kuat menahan kantuk akhirnya menyerah. Setelah menyeruput kopi hangat dari Sari, dia merebahkan diri di amben bambu itu. Sari masuk ke dalam, dan Baim pun terlelap. Sepi, sunyi, cuma ada suara gerimis hujan. Sampai dalam waktu yang cukup lama dan sangat pulas, tiba-tiba ada tangan yang kerasa dingin sekali, kayak tangan yang habis kena embun pagi, menepuk-nepuk kakinya. Mas, Tangi, bangun mas." Begitu Baim membuka mata, kepalanya masih pening, pandangannya kabur. Tapi begitu fokus, jantungnya kayak mau copot, Sob. Bukan teras joglo mewah yang dia lihat, bukan lampu kuning estetik. Yang ada di depan mata Baim adalah tumpukan tanah dan nisan-nisan kuburan yang berjejer bisu di bawah sinar matahari pagi. Baim tersadar, dia bukan lagi tidur di amben bambu, tapi dia duduk tepat di atas gundukan makam seorang wanita. Baim menoleh ke arah nisan kayu yang dia duduki, dan di sana tertulis sebuah nama, Sari Rahayu. Weleh, bayangkan posisi Baim saat itu, Sob. Kemarin dia kan baru saja nolak mampir untuk masuk ke kamar. Seumpama dia mau ikut tidur masuk ke dalam kamar rumahnya Sari. Wah, bahaya, Sob. Lalu Baim pas bangun ternyata dia sudah tidur bareng Sari di rumah aslinya. Sebuah lubang kubur, Sob. Gila gak tuh? Sebut saja orang yang membangunkan Baim.
adalah Pak Rano, warga sekitar yang lagi nyari bunga kamboja. Dia pun heran, dikiranya Baim ini lagi ritual atau ngaji sampai ketiduran di situ. Tapi yang bikin Pak Rano lebih bingung lagi sob, adalah motornya si Baim. Kalian harus tahu, areal kuburan itu dikelilingi parit atau sungai kecil selebar 2 meter. Dan satu-satunya jalan masuk ke dalam kuburan itu adalah jembatan dari sebatang bambu kering tanpa pegangan. Kemungkinannya, kalau ada orang mati di sana, orang-orang sekitar membawa keranda mayat langsung nyebur ke parit kecil tersebut, tanpa melewati jembatan yang hanya sebatang bambu itu. Secara logika, motor tidak akan bisa lewat di situ. Tapi kenyataannya, motor Baim ada di sana, di dalam areal pemakaman, terparkir manis di tengah-tengah pemakaman yang ada di atas bukit. Akhirnya, dengan susah payah, Baim dibantu Pak Rano menggotong motor itu pakai bambu untuk melewati parit. Perjuangan yang luar biasa, cuma buat keluar dari jebakan dimensi itu sob. Sampai di bawah, tepat di jalan keluar, Pak Rano berhenti. Dia menatap Baim dengan tatapan serius, seolah ada pesan penting yang harus disampaikan. Pak Rano, si pencari bunga kamboja, cuma bisa senyum-senyum geli melihat wajah Baim yang pucat dan linglung. Beliau bilang, "Mas, nek liwat kene ojo dewean, gowo orewang." Artinya, "Mas, kalau lewat sini jangan sendirian, bawalah teman." Begitu kata Pak Rano. Baim yang masih belum sadar sepenuhnya hanya bisa bertanya, "Kenapa Pak?" tanya si Baim. Di situ Pak Rano tertawa kecil. Ternyata Baim bukan orang pertama di makam itu. Sudah sering kejadian sob. Banyak yang kena prank makhluk halus dari penunggu Gunung Girik. Dan untungnya, seperti kata Pak Rano, penghuni Gunung Girik ini rata-rata masih baik. Mereka cuma pengen ngajak mampir atau sekedar mengingatkan kalau kita tidak benar-benar sendirian di jalan. Bayangin, kalau yang nemuin Baim bukan Mbak Sari yang cantik, tapi sosok yang jauh lebih mengerikan. Mungkin ceritanya bakal beda lagi sob. Mengerikan sekali. Baim akhirnya pamit, menjabat tangan Pak Rano dengan penuh rasa terima kasih. Dia pulang dengan sisa-sisa kesadaran yang masih mengambang. Begitu sampai di rumah, dan Baim bercerita kepada ibunya. Bukannya pelukan hangat yang dia dapat, tapi sebuah teguran khas emak-emak. "Makanya kalau dibilangin orang tua itu nurut," kata ibunya Baim. Dan kalian tahu apa yang paling unik sob? Biar Baim ini gak kena sawan atau terkena gangguan terus-menerus teringat sama sosok Mbak Sari, Baim ini sampai dimandikan pakai air got sob, air peceren. Ya, itulah sebuah kearifan lokal yang tujuannya biar aura negatif dari dunia sana hilang total. Sejak saat itu, Baim kapok. Dia tidak pernah lagi berani lewat Gunung Girik sendirian malam-malam. Nah, Sobat CBF, itulah akhir dari kisah misteri di pertigaan, tempat Mbak Sari mangkal. Sebuah pengingat buat kita semua. Sopan santun itu wajib, tapi waspada itu nomor 1. Apalagi kalau kalian melewati jalanan yang membelah gunung di jam-jam keramat. Buat kalian yang tinggal di sekitar Lamongan atau sering lewat Gunung Girik atau Gunung Pegat, tetap hati-hati ya. Kalau lihat wanita berselendang kuning melambaikan tangan, ya kalian tahulah harus berbuat apa. Jangan sampai kalian jadi orang berikutnya yang dibangunkan Pak Rano di atas nisan pagi-pagi. Saya Bang Fawa pamit. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sobat kalian yang hobi touring malam. Kalau kalian punya cerita yang akan disampaikan di channel ini, silakan kirim cerita kalian ke emailnya Bang Fawa. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya sob. Tetap waspada, karena mereka selalu ada di sekitar kita. Salam Sobat CBF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.